Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada webinar Memulai Bisnis Skincare dari Nol. Perkenalkan, saya Rina yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Sebelum kami memulai webinar ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama webinar berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link webinar. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan agenda acara pagi hari ini. Welcoming dan ketentuan giveaway program oleh MC, pembukaan oleh moderator, Ibu Reni Novitasari, selaku Junior PM PT Immortal Cosmedica Indonesia. Presentasi pertama oleh Bapak Arif Sumartono, selaku Direktur PT Juara Kreatif Indonesia, dengan topik Bisnis Model dan Berbagai Faktor Keberhasilan Bisnis Skincare. Presentasi kedua oleh Dr. Diana Komara, selaku Medical Science Manager PT Immortal Cosmedica Indonesia, dengan topik Product Development. Presentasi ketiga oleh Ibu Dwi Indarti selaku QA Manager PT Immortal Cosmedica Indonesia dengan topik Regulasi dan Faktor Keamanan Skincare. Sesi tanya jawab, kalimat penutup oleh moderator, ketentuan giveaway program, penutupan. Berikutnya kami akan putarkan video pameran Cosmo Beauty Indonesia 2019. Dari beauty company namanya Makeupan. Jadi aku datang hari ini ke sini karena pengen melihat banyak banget booth-booth tentang mereka yang nge-supply pembuatan barang-barang yang terkait sama jasa kecantikan, kayak misalnya untuk produk-produk salon ataupun produk-produk make up yang pastinya tuh berkaitan sama bisnis aku. Ini hari pertama saya di sini, cukup beragam juga pemain-pemain di industri ini. Jadi saya bisa tahu sebelum saya menelusuri lebih lagi. Saya di sini sebagai trainer director dari Laser Lash. Laser Lash ini bergerak di bidang eyelash extension dan juga lash filler yang baru diadakan di Indonesia. Kami memberikan supplies dan juga academy untuk para salon owners mengembangkan bisnis mereka. Actually, we joined the CBI in Vietnam in spring, and it was really good, and our booth was so popular. And your CBI team, I still remember that Mr. Gary was really good and helped us a lot. And this time, we are so exciting to understand the Indonesian market. Saya mengucapkan selamat kepada Cosmo Beauty Indonesia, di mana untuk tahun ini penyelenggaraannya jauh lebih ramai, peserta stand-nya juga lebih banyak, dan tentunya tahun ini lebih sukses daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian video singkat Cosmo Beauty Indonesia.
Selanjutnya, kami akan memutarkan video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan dilanjutkan dengan video company profile dari PT Immortal Cosmedica Indonesia. Demikian video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Webinar hari ini disponsori oleh PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Sebelum memulai webinar, kami ingin menginformasikan bahwa akan ada giveaway dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia untuk para peserta webinar. Akan ada hadiah menarik, 2 macam produk voucher untuk pembelian produk dari Amaranthine Signature dan Terra Natura untuk seluruh peserta webinar hari ini. Ketentuan untuk peserta webinar yang ingin mendapatkan hadiah produk voucher tersebut diantaranya, 1. Harus memfollow akun Instagram yang tertera pada layar Anda, @cosmobeauty-indonesia, @juarakreatif.id, @immortal.id.official, @amaranthine-indonesia, dan @terranatura.official. 2. E-voucher dan ketentuan penggunaan masing-masing produk voucher akan dikirimkan dan diinformasikan langsung oleh masing-masing admin Instagram @amaranthine-indonesia dan terranatura.official melalui DM Instagram. Selanjutnya, webinar hari ini akan dipandu oleh Ibu Reni Novitasari selaku Junior PM of PT Immortal Cosmedica Indonesia sebagai moderator. Kepada Ibu Reni, untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang untuk seluruh peserta webinar Cosmobeauty bersama PT Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas. Sebelumnya, saya Novitasari dari PT Immortal Cosmedica Indonesia, dan hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu acara webinar
dan diskusi dengan para pembicara yang expert. Sebelum kita masuk ke acara webinar, saya ingin mengingatkan bahwa seluruh peserta berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000 dengan voucher masing-masing senilai Rp25.000 dari Terra Natura dan Amarantin Indonesia. Sebelumnya, kita dapat memfollow beberapa akun Instagram berikut seperti @amarantinindonesia, lalu @amarantin.official, dan @terranatura.official, serta @juarakreatif.id. Lalu dapat mengirimkan bukti screenshot ke masing-masing Instagram dengan DM akun tersebut dan memfollow-nya. Dan nanti akan dihubungi oleh masing-masing admin. Jadi jangan ketinggalan dapatkan produk-produk yang sangat menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara webinar inti, yaitu dengan topik yang sangat menarik, yaitu memulai bisnis skincare dari nol. Nah, pasti sebagian dari para peserta yang hadir saat ini ingin sekali untuk memulai berbisnis, terutama produk kosmetik, tapi masih bingung nih, gimana caranya dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan kita akan berdiskusi pada pagi ini dengan membahas faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk memulai bisnis skincare dari nol. Tentunya skincare sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam merawat diri, baik wanita maupun pria, dan dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga lansia. Nah, dan sekarang kita sudah mulai concern untuk setiap produk yang kita gunakan. Mulai dari itu, kita harus memperhatikan produk yang akan kita buat dalam memulai bisnis skincare. Nah, dilengkapi dari data Euromonitor International, total pasar skincare Indonesia itu telah mencapai lebih dari 33% total pendapatan pasar kecantikan yang disumbang dari industri perawatan kosmetik atau perawatan kulit. Dan hal ini menjadi sangat menarik untuk memulai bisnis skincare. Untuk lebih jelasnya, pembicara pertama kita akan membahas lebih lanjut. Baik, pembicara pertama webinar kali ini adalah Bapak Arief Sumartono, selaku Direktur PT Juara Kreatif Indonesia. Beliau telah berpengalaman selama belasan tahun di dunia marketing kosmetik. Pada kesempatan webinar kali ini, Bapak Arief akan menyampaikan mengenai materi, bisnis model, dan berbagai faktor keberhasilan dalam bisnis skincare. Tentunya penting sekali nih bagi kita para pebisnis untuk mengetahui faktor apa saja untuk keberhasilan dalam memulai bisnis skincare. Untuk lebih jelasnya kepada Bapak Arief dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Langsung aja ya Pak. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mendapatkan waktu untuk sedikit berbagi, sedikit sharing dengan Bapak Ibu semuanya, terutama yang memang ada wacana, tertarik, dan ingin berkecimpung di industri ataupun dunia kosmetik skincare pada umumnya. Ya, kita ingin coba sharing berbagai macam, ya mungkin sedikit informasi ya yang bisa menjadi consideration nantinya pada saat Bapak Ibu membangun bisnis kosmetika ataupun skincare seperti itu. Ya, tadi sampaikan oleh moderator bahwasanya perkembangan di Indonesia dan juga dunia sangat luar biasa. Sudah bertransisi kemarin ada informasi bahwa saya luar ruangan sudah seperti itu, harapannya nanti ini juga berdampak pada produk-produk yang kaitannya dengan riasan seperti itu ya, karena 2 tahun lebih produk dekoratif sangat cukup terpukul lah ya, karena memang kita semuanya masih diwajibkan menggunakan masker untuk meminimalkan risiko dari penyebaran COVID-19. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan itu dan diharapkan nanti juga akan memberikan impact yang lebih
maksimal terhadap bisnis, terutama untuk di kosmetik dekoratif seperti itu, ya. Kalau kita bicara skincare yang memang untuk daily use seperti itu, selama masa pandemi, ya kalau boleh dibilang ya tidak terkena dampak sama sekali. Beberapa waktu yang lalu pernah kita sampaikan juga bahwasanya banyak yang dari selama beberapa waktu sebelumnya sudah intens berkecimpung dengan jenis industri yang lain, tapi karena terpukul dengan kondisi pandemi sehingga berbondong-bondong pada berpindah ke skincare. Nah, kalau kita bicara dari sisi value dan opportunity memang sangat menggiurkan ya, value-nya juga sangat besar. Dengan di Indonesia sendiri penduduknya hampir 280 juta jiwa. Ya, nah kita mendapatkan 1%, 2% itu udah angka yang sangat luar biasa. Jadi memang ceruknya, marketnya masih sangat terbuka. Tergantung bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dengan berbagai macam uniqueness, selling point, kekuatan yang ada di produk yang kita miliki seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak semuanya pada saat nantinya akan masuk ke dalam bisnis untuk skincare. Ya, kita mulai. Ya, saya sampaikan beberapa informasi ya terkait bagaimana kita coba membangun bisnis kosmetik dan skincare supaya berhasil, supaya maksimal seperti itu dari sisi performnya. Yang pertama, pastinya sebelum kita masuk ke tren dan kebutuhan konsumen, kita juga harus tahu produk yang akan kita buat itu seperti apa, karakternya, uniqueness-nya, selling point-nya, kelebihannya, trial-nya, hasil pengujian, baik dengan sejumlah objek analis seperti itu dan metode yang digunakan. Nah, karakter yang ada di Indonesia ya berbeda ya. Misalnya kalau mungkin selama ini ada beberapa produk dari Eropa yang dia cukup powerful di Eropa. Begitu masuk ke Indonesia, dia kurang. Kenapa? Karena memang produk yang ada di Eropa ya pastinya akan disesuaikan dengan kulit orang di Eropa yang dingin tapi ya ternyata panas. Sedangkan di Indonesia dengan karakter yang tropis seperti itu ya otomatis dari sisi formulasinya pun juga harus disesuaikan. Jadi bukan hanya yang membuat produk seperti itu. Kemudian bagaimana dari tampilan produk itu sendiri ya, packagingnya, kemudian desainnya, ya termasuk dari fisik karakter produk itu sendiri seperti apa. Apakah memang dia menarik menggunakan parfum, jangan sampai nanti ya terkadang menjadi dilematis juga. Kita menggunakan parfum nanti banyak orang yang suka, tapi di sisi lain ada beberapa orang yang mungkin merasa dia cukup sensitif dengan ingredient parfum yang digunakan seperti itu. Nah ini kan juga menjadi perhatian termasuk bagaimana kita nanti menyikapi tren sekarang yang pernah kita bahas juga sebelumnya cukup happening dengan benchmarking EWG seperti itu ya, environmental working group seperti itu, dan ya cukup banyak juga produk-produk yang successful dengan menerapkan konsep tersebut, bukan hanya dari konsep produknya tapi juga supporting yang lain yang memang harus diperhatikan pada saat kita membangun satu brand dan juga membangun satu organisasi seperti itu. Ya. Yang pertama, sukses yang perlu kita perhatikan adalah mengikuti tren dan juga memahami kebutuhan konsumen seperti itu. Ya, jadi memang saat sekarang banyak sekali tren yang bermunculan terkait dengan apakah itu konsep dari si finish product dari skincare, apakah itu dari raw material ataupun ingredient ataupun dari
packagingnya itu sendiri, delivery sistemnya seperti itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan melihat satu produk yang cukup sukses seperti itu, kemudian ya udah kita ikut tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Ya, sehingga ya mungkin pada saat itu kita bisa lah mendapatkan sejumlah angka tertentu, tapi untuk long term, untuk survive-nya, ya itu yang perlu diperhatikan juga. Karena di dalam industri kosmetik dan skincare, inovasi adalah wajib. Ya, kita membuatkan formulasi, kita membuatkan uniqueness dari produk, terus. Kemudian terkait dengan ini juga perlu diperhatikan karena ada beberapa yang memang kebutuhan dari manajemen itu munculnya dari edukasi yang kita lakukan. Misalnya, sebenarnya selama ini cukup banyak kategori, misalnya ya, kategori pasien ataupun customer itu dengan kulit yang kering, tapi dia acne. Itu kan bisa kita create satu formulasi tertentu, satu produk tertentu yang bisa mengcover akan kebutuhan ataupun kategori karakter pasien yang seperti itu. Karena memang ya cukup banyak, dan itu muncul dari mana? Ya, kita melakukan riset, melakukan survei, kita mencari data, sehingga pada saat kita meng-create satu produk betul-betul sudah lengkap. Bukan hanya istilahnya mengikuti brand tertentu, benchmarking, betul itu tetap menjadi pertimbangan juga buat kita nantinya. Ya. Yang kedua adalah menentukan image yang ingin dilekatkan pada brand. Misalnya kita meng-create satu kategori ataupun series, misalnya untuk teen series seperti itu, otomatis ya karakter ataupun image yang kuat dengan teen series pun juga harus kita ikut sertakan. Jangan hanya istilahnya mungkin dari sisi kita selaku brand owner merasa kita sudah mature, kita sudah apa, tapi kita harus ingat target ataupun segmen yang kita raih nanti, yang ingin kita masuki adalah teens, maka ya kita harus menyesuaikan. Jangan nanti kita malah misalnya merek ataupun brand yang kita miliki diasosiasikan misalnya dengan Mariah Carey ataupun Dior dan seterusnya, itu kan ya kurang nyambung. Padahal segmen yang kita ingin masuk di sana adalah teens. Ya kita pun juga harus ya menyesuaikan pastinya dengan segmen yang kita ingin masuk seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan sentuhan yang berbeda pada produk make up. Ya, jadi bukan hanya istilahnya make up ataupun riasan semata, tapi juga memberikan benefit-benefit yang lain seperti itu. Dan nanti di belakang juga akan disampaikan adanya satu experience seperti itu ya pada saat menggunakan produk yang kita miliki, sehingga bonding terhadap produk yang kita miliki, first impression itu cukup dapat. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah kita berupaya untuk mempermudah konsumen dalam menemukan ataupun mendapatkan produk yang kita miliki, ya, channelnya. Apakah memang kita harus menetapkan terlebih dahulu di awal pada kita membuat business plan ataupun marketing plan, ya. Kita mau mendistribusikan produk yang kita miliki itu di mana? Apakah kita memang mau full ada di e-commerce, marketplace, atau di website kita, atau kita akan combine juga dengan aktivitas below the line seperti itu untuk memaksimalkan awareness, paparan terhadap brand yang kita miliki seperti itu, ya. Nah, e-commerce sekarang pun juga sangat luar biasa. Ada beberapa, pernah tahun lalu kita membahas juga e-commerce yang cukup powerful untuk produk skincare seperti itu, siapa saja, kemudian brandnya apa aja, kemudian item produk yang memang yang dijual di e-commerce itu dengan quantity ataupun jumlah yang cukup wonderful juga kita pernah bahas pada saat itu. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan
pada saat kita nanti akan meng-create satu merek, meng-create satu aktivitas yang memang spesifik di dunia skincare ini, ya. E-commerce, kemudian media sosial, marketplace, dan juga aktivitas yang lain pun juga sangat berdampak, ya. Ya pastinya memerlukan satu dukungan funding tertentu, ya. Misalnya, ya kita mau aktivitas melalui sosial media, kita memerlukan di sana mulai dari yang namanya website, kemudian materi untuk ads, baik IG, FB ataupun CEO dan seterusnya, itu pun juga memerlukan satu backup finansial, ya. Karena kita harus meng-create video, kita harus meng-create image, membuatkan talent, misalnya kita juga nanti akan bekerja sama dengan influencer tertentu dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita bicara full dengan metode yang digital marketing ataupun sosial media seperti itu, ya. Berikutnya adalah menciptakan customer experience yang unik seperti itu. Nah, ini khusus untuk yang lebih ke make up, ya, dan make up memang biasanya bonding ataupun decision untuk membeli atau tidak, orang itu biasanya ya setelah melihat bukan hanya dari testimoni, tapi ya ikut ya ngotak-ngatik lah, ikut mencoba mengaplikasikan dari si produk yang kita miliki, cocok nggak, ini nggak, hasilnya seperti apa. Dan itu pun juga nggak terlepas dari yang namanya bantuan dari beauty advisor, ya. Harus seperti ini, Bu, harus seperti ini, cara pakainya yang maksimal seperti ini. Nah, ini kan kita sampaikan juga di dalam slide seperti itu, ya, produk try on seperti itu, mulai dari yang contouring, kemudian polish brow untuk shape dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan juga nanti di dalam tim yang akan kita nanti akan membesarkan brand yang kita miliki. Hal seperti itu pun juga menjadi perhatian. Jangan sampai nanti fondasi yang kita siapkan untuk membesarkan produk kita ternyata masih belum maksimal, sedangkan kita harus berjibaku dengan kompetitor yang memang sudah ada terlebih dahulu di market, ya. Berikutnya sukses yang lain itu di bidang membangun di bidang kosmetik dan skincare, safety dari produk, ya, ini pun menjadi concern. Safety, kemudian sertifikasi halal, kemudian bagaimana juga partner dari kontrak manufacturer itu, apakah dia mempunyai sertifikat ISO, GMP, dan seterusnya, itu pun juga menjadi satu perhatian, ya. Dan ini bisa menjadi satu materi tertentu pada saat kita mungkin nanti akan membuatkan satu ads dan seterusnya, karena tren brand owner untuk membuat video pada saat produksi, video pada saat development, itu juga ternyata memberikan dampak yang cukup luar biasa, berpengaruh terhadap, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap calon customer ataupun target user seperti itu. Karena kita mencoba membawa para calon customer itu untuk mengikuti pada saat kita development seperti apa, kemudian kita proses trialnya, kemudian pemilihan packaging, designing, kemudian proses legalisasi di regulatori seperti itu, ya, sampai produk dimunculkan, kita menggandeng brand ambassador misalnya ataupun influencer yang lainnya pada saat launching dan seterusnya. Jadi hal seperti itu memang ya cukup berpengaruh lah terhadap ya bagaimana awareness terhadap brand yang kita miliki seperti itu, ya. Prioritaskan keamanan produk, ya. Jadi memang kalau sudah mendapatkan izin dari regulatori, ya pastinya pada saat kita berjualan pun juga lebih tenang,
lebih aman, dan customer yang akan menggunakan produk kita pun juga merasa lebih nyaman karena memang sudah terjamin dari sisi safety-nya. Karena produk yang dikeluarkan oleh regulator pun juga biasanya bukan produk yang bukan yang istilahnya ya pasti melalui kajian lah seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah marketing promotion dan juga brand ambassador yang tepat. Jadi strategi promosi yang dilakukan pun juga sangat beragam. Tadi yang sempat saya singgung di awal, kita mau memilih channel yang seperti apa? Apakah memang mau full dengan online, digital marketing, marketplace, kemudian sosial media dan seterusnya. Karena di sana pun juga opportunity-nya masih sangat luar biasa. Hampir semua orang di Indonesia menggunakan gadget, dan pada saat kita login Instagram, apabila kita menetapkan satu karakter ataupun spesifikasi dari ads yang kita yang kita akan buat seperti itu dengan dengan kategori tertentu begitu, ya tiba-tiba kita bisa mendapatkan ads yang mungkin selama ini kita nggak sadari seperti itu. Sering kan Bapak Ibu sekalian mendapatkan ads yang ini apa, tiba-tiba kok muncul kita apa. Kemudian pada saat kita mungkin mencari produk tertentu, kita search melalui search engine, entah Google, entah itu Yahoo dan seterusnya. Biasanya dia juga akan ngikut terus ke sosial media kita ataupun yang lain. Nah, ini yang menjadi satu keunggulan tersendiri pada saat kita menggunakan channel untuk digital marketing seperti itu. Ya, bukan berarti modern channel, modern trade juga kurang impactful. Tetap, ya, apalagi sekarang dengan kebijakan baru dari pemerintah yang sudah cukup melonggarkan mall seperti itu, pusat perbelanjaan jadi lebih malam closingnya, ini juga ya memberikan satu kemudahan lagi lah ya untuk pelaku bisnis, bukannya di kosmetik seperti itu, bukannya di skincare. Ya. Kemudian terkait dengan brand ambassador, ya kita juga nanti akan melihat bagaimana perkembangan ya. Kalaupun memang di awal kita sudah ada sudah ada kesepakatan tertentu dengan apakah ambasador, apakah dengan influencer seperti itu, mungkin akan lain ceritanya. Misalnya kita berkolaborasi, kita membuat satu term and condition yang tertentu, di mana masing-masing pihak juga mempunyai tugas. Jadi si ambasador tugasnya adalah kita detailkan, kita selaku brand owner juga mempunyai tugas yang berbeda seperti itu. Ya. Kemudian case study berikutnya adalah membuat video tutorial. Nah, ini kan juga beragam ya, bukan hanya terkait dengan makeup ataupun dekoratif, tetapi ya skincare pada umumnya pun juga bisa kita buat. Bagaimana cara mengaplikasikan, karena selama ini cukup banyak masyarakat yang masih belum teredukasi dengan maksimal ya untuk ya bagaimana pengaplikasian dari produk secara baik seperti itu, sehingga hasil yang didapatkan itu bisa lebih maksimal. Misalnya penggunaan micellar water, penggunaan toner, kemudian aplikasi sunscreen, kemudian serum dan seterusnya, itu pun juga perlu kita buatkan edukasi, perlu kita buatkan video tutorial, sehingga ya itu pun juga bisa menjadi satu ajang kita melakukan promosi, misalnya untuk melakukan giveaway ataupun kita melakukan aktivitas modeling lainnya dengan para customer kita seperti itu. Kemudian kisah berikutnya adalah sosial media. Ya, di sosial media banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa memanfaatkan misalnya channel YouTube di sana, kemudian Instagram, dan yang terbaru sekarang adalah TikTok, ya, di mana TikTok sendiri juga ada satu platform tertentu yang kita bisa berjualan di sana. Ini yang perlu diperhatikan oleh tim digital marketing yang dimiliki oleh organisasi Bapak Ibu untuk ya betul-betul maksimal dari sisi penguasaan terkait dengan materi ataupun fitur-fitur yang ada di masing-masing platform digital marketing ini sendiri. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya.
Terakhir adalah promosi di event besar, misalnya banyak yang dilakukan oleh beauty planner seperti itu, baik dalam satu wadah community dan seterusnya, atau kita juga bisa ikut di event-event yang dilakukan oleh ya beberapa apakah itu instansi ataupun ya seperti itu yang kita bisa berpartisipasi. Kemudian ya kita harus menetapkan objektif juga, mau seperti apa, apakah kita mau branding, kita mau sekaligus selling di sana, atau apa. Ini yang harus ditetapkan pada saat di awal. Misalnya kita ikut di Smesco, tujuannya adalah untuk branding, jadi kita nggak jualan sama sekali, tapi kita membuatkan semacam booth untuk customer experience, ya, dengan tujuan ya exposure terhadap brand kita, terhadap mungkin spesifik produk yang kita miliki bisa lebih mengena di sana, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan dari Juara Kreatif Indonesia. Jadi harapan saya secara pribadi pada saat Bapak Ibu nanti akan berkecimpung di bisnis kosmetik dan juga skincare, hal-hal yang mungkin tadi saya sampaikan bisa menjadi timbangan ya pada saat menyusun bisnis plan ataupun marketing plan seperti itu. Dan Bapak Ibu juga jangan ragu untuk kontak ke kami di Juara Kreatif Indonesia untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi lebih lanjut seperti itu. Kontaknya masih sama ya, nanti mungkin disampaikan juga oleh Bu Reni selaku moderator pada saat memang Bapak Ibu berminat, tertarik untuk berkolaborasi bekerjasama dengan kami untuk membangun brand, menciptakan produk dan seterusnya, atau bahkan ya langsung spesifik membuat produk dan bekerjasama untuk maklon. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Arif, atas presentasinya. Jadi untuk kunci bisnis yang berhasil dalam memulai bisnis skincare ini, pastinya harus memiliki unique selling point yang sebagai konsep produk hingga bisa mendapatkan holding seperti itu. Dan untuk kesempatan berbisnis di kosmetik juga masih sangat luas seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Arif, karena memang opportunity kita masih cukup banyak ya Pak. Gitu. Mulai dari membuat produk dengan teknologi yang terbaru atau dengan ingredient yang terbaru seperti itu. Yang penting kita harus tetap berinovasi dalam menciptakan produk kosmetik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Arif sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi dengan pembicara kedua kita, yaitu adalah Dr. Diana Komara, selaku Medical Advisor Medical Science dari Manager di Immortal Group. Dan pada kesempatan webinar kali ini, Dr. Diana akan menyampaikan materi mengenai product development. Tentunya penting sekali bagi para pebisnis, baik yang sudah terjun ke dalam dunia bisnis ini maupun pebisnis baru yang akan memulai di industri kosmetik, yaitu perlu mengetahui salah satu tahapan penting sebelum memulai bisnis, yaitu tentang product development, di mana pengembangan produk ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Dari mulai rancangan produk atau konsep produk, seperti yang telah disampaikan Bapak Arif, hingga sampai dengan ke strategi pemasarannya seperti apa. Oke, kepada Dr. Diana, mungkin dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih pada Ibu Reni. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Arif mengenai beberapa kisah sukses kita dalam memulai bisnis kosmetik, cukup esensial. Dan salah satu yang cukup esensial juga adalah mengenai product development agar kita mendapatkan atau kita menciptakan suatu produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Ya, kita mulai aja. Ya. Yang disebut dengan product development adalah yang disebut dengan product development adalah segala tahap
yang bertujuan mengembangkan produk dari sebuah konsep. Jadi awalnya kita dari konsep dulu, mau bikin apa, mau bikin produk seperti apa, mau diterima sebagai produk apa di pasaran, dan yang sesuai dengan target pasar itu sendiri. Jadi tahapan ini cukup panjang, mulai dari konsepnya seperti apa, kemudian desain produknya, pengembangannya nanti bagaimana di lab, kemudian sampai strategi pemasaran produk tersebut. Itu yang disebut dengan product development. Jadi bukan hanya membuat suatu produk dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari produk itu mulai kita pikirkan, kita konsepkan sampai ada di pasaran tersebut. Nah, kenapa penting pengembangan produk ini atau product development ini? Ya karena kita harus menciptakan suatu produk yang berkualitas. Harus berkualitas, kenapa? Ini ada aspek-aspek nanti yang ikut agar tercapai tujuan berbisnis kita. Yang pertama adalah dengan produk berkualitas, kita dapat mengakuisisi lebih banyak pelanggan lagi. Misalnya asalnya dari produk A, pada saat kita menciptakan suatu produk baru, maka si produk A itu yang juga menjadi target market kita akan dapatkan, akan kita akuisisi. Kemudian menarik lebih banyak leads. Leads itu adalah customer potensial. Customer potensial itu misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mentargetkan kelas A, kemudian yang penghasilannya antara sekian dan sekian, misalnya seperti edukasinya apa. Nah, pada saat itu hanya ada dalam gambaran, itu akan menjadi target market yang potensial buat ibu bapak sekalian. Kemudian meningkatkan conversion rate. Mungkin yang sudah lama bermain di sosmed akan paham mengenai conversion rate ini. Itu adalah angka-angka yang potensi untuk menghasilkan uang. Kemudian menciptakan loyalitas terhadap brand kita sendiri. Ya. Nah, apakah product development itu hanya melulu kita bicara tentang produk baru? Tidak. Tapi product development itu selain juga kita menciptakan produk baru, juga bisa product refreshment. Misalnya ibu dan bapak sekalian sudah mempunyai produk yang sudah ada beberapa tahun di pasaran, kemudian kok rasanya agak kurang meningkat pada akhir-akhir ini gitu. Kemudian juga misalnya ada banyak komplain dan sebagainya, atau mungkin malah tidak jalan sama sekali, maka bisa kita menciptakan twisting terhadap produk tersebut, misalnya diganti packagingnya, ditambah dengan uniqueness yang lainnya, kemudian bahan-bahan aktif yang cukup populer dan cukup efektif, itu bisa juga disebut dengan product development juga. Jadi tidak hanya membuat produk-produk baru dari tidak ada menjadi ada, tetapi yang sudah ada diperbaiki, itu disebut dengan product development. Nah, faktanya bahwa 80% kegagalan suatu brand itu karena tidak adanya product development yang matang. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan bahwa kita nggak bisa ikut begitu saja tren. Misalnya tren tentang suatu produk hits misalnya tiba-tiba, tetapi manfaatnya kurang, kemudian juga secara looks-nya juga tidak menarik gitu ya. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi kesuksesan di pasaran. Dan 80% kegagalan ini karena adanya product development yang tidak matang tersebut ya. Nah, apa saja manfaat dari product development? Yang pertama adalah ya dengan mengembangkan produk yang lebih matang, tentunya kita akan lebih banyak memikirkan banyak hal, yaitu terutama adalah mengenai manfaatnya. Maaf, ini jalan sendiri ya. Ininya bergerak sendiri. Ya dari situ aja. Nah, ya, yang satu belum, maaf. Yang satunya masih ya. Back ke satu, back ke satu. Ke satu. Ya. Oke, yang pertama adalah manfaat product development adalah memberikan ininya jalan sendiri. Sorry, yang satunya belum tadi.
Nah, ini ditahan dulu. Jadi yang pertama adalah memberikan value untuk pelanggannya, di mana pada saat manfaat itu dirasakan oleh pelanggan, si pelanggan itu akan kembali untuk membeli karena dia punya alasan untuk kenapa dia harus membeli produk tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya begini aja formatnya mungkin lebih, ya begini aja. Oke, kemudian yang kedua adalah kita bisa lebih matang untuk menciptakan produk yang bermanfaat, karena pada saat produk tersebut sesuai dengan kebutuhan, tadi Pak Arief sudah banyak juga menceritakan bahwa membuat produk harus sesuai dengan kebutuhan, maka mereka akan kembali kepada kita untuk membeli produk atau untuk repeat. Dan ini juga bisa didapatkan apabila kita matang dalam mengumpulkan data. Data itu dari mana saja? Bisa dengan informasi, itu bisa dari kata-kata dari teman-teman aja, itu merupakan data. Ya, semua informasi itu adalah data. Kemudian dari sosial media itu juga disebut dengan data. Dari riset itu juga semua data. Dan ini dikumpulkan, kemudian kita membuat suatu analisa yang cukup matang, maka akan kita mendapatkan atau menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, next. Yang ketiga adalah menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis. Tentunya pada saat produk ini memberikan manfaat dan value kepada penggunanya, maka eksistensi atau keberadaan bisnis kita ini akan terus berlanjut. Karena apa ya? Karena orang akan tetap membutuhkan atau produk tersebut adalah memang menjawab kebutuhan dari konsumen. Ya. Oke, next. Nah, kapan kita harus melakukan product development? Yang pertama adalah apabila pertumbuhan bisnis itu melambat. Bukan hanya pada produk-produk yang existing saja, misalnya yang existing diperbaiki, tetapi kita bisa juga membuat suatu sister produk. Misalnya kita membuat produk A, kemudian bisnisnya melambat karena suatu hal, kita bisa membuat sister produk, jadi dibuat produk yang mirip tetapi dengan value yang lebih baik. Jadi tidak selalu twisting, tapi juga kita bisa membuat dengan sister produk, ya. Kemudian yang kedua adalah apabila tingkat demand atau permintaan produk berkurang. Nah, sebaiknya pada poin nomor 2 ini kita mencari tahu dulu kenapa demand-nya berkurang atau kenapa permintaan produk yang berkurang. Misalnya asalnya dalam beberapa tahun baik, kemudian menurun. Apakah memang produk tersebut life cycle-nya memang sudah menurun, misalnya karena sudah tidak tren lagi, kemudian ada lagi misalnya bahan-bahan baku baru, ada tren-tren produk baru, ada isu-isu baru yang cukup menarik dan cukup memang relevan dengan apa yang dibutuhkan di pasaran. Nah, kita perlu suatu data untuk menganalisa yang kedua ini, ya. Kemudian yang ketiga, pelanggan menginginkan adanya perubahan, dan ini biasanya dilakukan oleh brand-brand yang sudah cukup besar. Brand-brand yang sudah cukup besar biasanya lebih peka terhadap keinginan pasar, dan biasanya juga mereka lebih welcome terhadap opini-opini yang terjadi di pasar, misalnya, dan biasanya punya engagement. Jadi mereka sudah punya loyal customer, kemudian engagement yang bagus, yang loyal customer itu kemudian disurvei apakah mereka puas dengan produk ini, apakah mereka menginginkan adanya perubahan, apakah mereka menginginkan adanya penambahan value dan sebagainya. Data ini dikumpulkan, kemudian ini bisa menjadi alasan kita untuk mendevelop sebuah produk yang lebih bermanfaat, yang lebih diinginkan oleh pasaran. Kemudian yang keempat, adanya kompetitor baru. Saya rasa semua kompetitor selalu ada. Selalu ada bermunculan brand baru, selalu ada bermunculan kategori baru, selalu ada bermunculan tren-tren baru. Ya, itu merupakan sebenarnya alert buat kita agar kita terus berinovasi, melakukan variasi-variasi terhadap brand-brand atau produk-produk yang sudah kita ciptakan. Oke, next. Nah, yang paling pertama itu kita melakukan suatu development itu adalah kita harus tahu apa yang kita mau. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang kita mau. Pengen bikin produk apa, pengen seperti apa, pengen mendapatkan memberikan value apa terhadap customer-nya, ya. Kemudian
pengen diterima sebagai atau dipersif sebagai produk apa di pasaran, kita baru bisa, setelah itu baru kita bisa ke step berikutnya. Oke, next. Nah, ini adalah the whole process atau suatu rangkaian product development. Jadi product development itu tidak hanya berbicara mengenai membuat produk dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, tetapi juga adalah proses dari kita mulai memikirkan sampai produk itu diterima oleh customer kita. Yang pertama, boleh dibesarkan? Kurang kelihatan, terlalu kecil-kecil. Di Zoom, ya, oke. Yang pertama adalah product design, ya. Yang pertama itu kita melakukan product design dulu. Yang pertama itu kita adalah, nggak kelihatan? Ide produk, ya, ide produk dulu ya. Yang pertama itu adalah ide produk dulu. Kita mau bikin apa yang sedang tren, apa yang baru, apa yang esensial yang dibutuhkan oleh pasaran, kemudian apa yang menjadi high demand, kemudian apa yang juga yang kita perlu pikirkan adalah yang high profit, ya. Bagaimanapun kita berbisnis, jadi untuk profit juga harus diperhatikan karena ini menyangkut kelangsungan bisnis, ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai product design. Kita mau dipersep sebagai produk apa, dan ini mempengaruhi semua tampilan dari produk tersebut. Misalnya pemilihan packaging, kemudian juga desain packagingnya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, body copy-nya seperti apa, font-nya seperti apa, itu semuanya mempengaruhi image suatu produk. Kita pengen diterima produk itu sebagai apa? Apakah sebagai produk yang kelas C atau low class yang lebih massive misalnya, atau untuk produk-produk yang sangat-sangat premium, yang sangat niche, hanya mungkin limited edition gitu ya, dia hanya dikeluarkan misalnya 100 pieces se-Indonesia Raya, ini hanya dikeluarkan 100 pieces, itu semuanya mempengaruhi desain, ya. Kemudian yang ketiga adalah manufacturing. Jadi setelah desain kita bicara mengenai produksinya nih. Manufacturing dan engineering, karena ini tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara produksi dan teknologi, ya, karena semua proses produksi itu ditunjang oleh suatu teknologi. Nah, ini perlu kita pemilihan maklon, mau di mana gitu maklonnya, apakah cukup dengan pabrik-pabrik kecil yang mungkin teknologinya juga tidak yang menengah gitu, atau kita memang butuh sesuatu yang bisa kita blow up atau kita bisa menjadi value buat kita, misalnya menggunakan teknologi deep water misalnya gitu, atau menggunakan teknologi penyulingan air beberapa kali misalnya seperti itu. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu feel free untuk melakukan development sampai ke tahap yang seperti itu, dan ini mempengaruhi kita untuk memilih manufacturing, ya. Kemudian distribusi. Setelah produk itu diproduksi, tentunya produk itu akan didistribusikan kemana? Mau seluas apa? Itu harus dipikirkan, karena itu nanti mempengaruhi tahap-tahap sebelumnya. Misalnya kalau misalnya regional wide saja misalnya hanya akan didistribusikan secara retail misalnya di Kota Depok saja misalnya, atau di Kota Bandung saja, atau misalnya hanya di Jawa Barat saja. Tentunya kita tidak perlu untuk membuat jumlah dari produksi itu sampai jutaan pieces misalnya seperti itu. Kecuali kalau memang demand-nya sudah ada, tapi kalau pada saat kita pertama kali mendevelop produk, saya rasa itu tidak perlu seperti itu. Kita perlu analisa beberapa saat bagaimana respon dari pasar, ya. Kemudian apakah kita mau go internasional? Apakah kita mau nationwide saja gitu ya? Terus kita mau dengan cara seperti apa distribusinya? Tadi Pak Arif sudah bicarakan, apakah kita mau secara di marketplace saja, online saja, atau juga offline retail gitu ya? Itu mempengaruhi juga untuk how to-nya, terutama nanti yang step berikutnya adalah untuk bagaimana cara kita membuat strategi pemasaran.
Nah, dan ibu-ibu dan bapak sekalian, tentunya kalau pelaku bisnis ini sudah tidak awam lagi mengenai marketing plan atau strategi pemasaran ya. Ada 7P, produk, kemudian price, place, promosinya seperti apa. Kita butuh orang-orang yang seperti apa, prosesnya seperti apa, dan physical evidence. Saya rasa ini saya tidak perlu jauh-jauh ya, karena ini nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya yang akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Kemudian begitu juga dengan sales plan atau target dan achievement, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada saat kita membuat baru beride produk tersebut, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian harus sudah tahu bahwa ibu-ibu bapak itu akan break even point-nya kapan. Jadi itu nanti akan mempengaruhi semua proses yang sebelumnya. Oke, next. Ya, tahapan development terdiri dari beberapa, saya lanjutkan aja ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, mengumpulkan ide tadi ya, mengumpulkan ide misalnya dengan riset pasar, kemudian menganalisis sentimen konsumen di medsos, karena saat ini kan informasi sangat terbuka, medsos itu paling mudah diakses ya. Kita lihat apa sih yang lagi disindir-sindir, apa sih yang lagi di blow up, apa sih yang lagi di gadang-gadangkan gitu ya, itu kita harus cukup peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, dan itu biasanya akan muncul di sosmed ya. Kemudian melakukan riset tren produk, misalnya sesimpel itu kita membuka Google Trend. Google Trend asal dengan kata kunci yang benar kita akan mendapatkan data yang cukup informatif menurut saya ya. Berikutnya mungkin bisa juga melakukan riset kepuasan pelanggan atau survei terhadap kebutuhan pelanggan itu apa, itu bisa dilakukan. Itu biasanya dilakukan ada satu badan tertentu yang biasa melakukan, mereka punya cukup database yang baik ya. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi dari ide-ide yang banyak ini, dari data-data yang banyak ini kita akan mendapatkan suatu kesimpulan yang cukup mengerucut bahwa sebetulnya di pasaran itu butuh produk apa sih? Jangan-jangan yang kita pikirkan, yang kita impi-impikan itu ternyata nggak terlalu dibutuhkan, itu sering terjadi seperti itu ya. Nah dari situ baru kita ada informasi A, B, C, D sampai Z, baru kita masukkan, kita olah, ternyata butuhnya malah ini ya produk yang ini, atau tuh produk yang kita impikan tapi ternyata harus ada inovasi ya seperti ini. Itu ternyata cukup membantu nanti dalam kesuksesan bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, 2, melakukan riset dan pengembangan ini di R&D. Jadi setelah ada ide kita mau bikin produk kemana gitu. Ya di sini kan dapurnya R&D ya. R&D riset dan development, research and development ini. Pada tahap ini apa yang dilakukan, yaitu pengajuan fungsi dan fitur dari produk. Tentunya nanti ibu-ibu sekalian setelah ide itu dituangkan, dikomunikasikan terhadap R&D, saya pengen produk A, value-nya ini, pengen begini, pengen cara kerjanya nanti begini, hasilnya seperti ini. Nanti akan diuji di dapurnya, yaitu di dapurnya R&D ini untuk menyempurnakan keinginan-keinginan yang sesuai dengan target pasar sehingga mendapatkan produk yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian tidak hanya itu, bisa juga dilakukan dengan A/B testing. A/B testing itu membandingkan dua metode atau mungkin kalau di R&D, dua preparat yang hampir sama tapi sebetulnya berbeda. Berbedanya mungkin ada di teksturnya yang berbeda, yang satu gel, yang satu krim gitu. Dilihat efektivitasnya yang lebih bagus yang mana. Atau misalnya pakai bahan baku yang cara kerjanya sama tapi preparatnya berbeda misalnya gitu. Misalnya AHA dan pH, lebih mana yang bagus, itu disebut dengan A/B testing ya. Kemudian analisis rencana pemasaran sebenarnya untuk R&D keperluannya adalah lebih kepada harga dasar ya, harga dasar. Jadi biasanya dari kitanya bilang, saya mau jual di pasaran tuh harganya pengen 50.000 satu pot misalnya gitu. Nanti R&D mengemas yang memang cukup cocok untuk di harga tersebut. Baik itu bahan bakunya, teknologinya, packaging dan sebagainya ya. Kemudian ya tadi sudah saya sebutkan mengenai COGS atau cost of goods atau harga dasar ya. Oke, berikutnya. Nah ini kalau tadi di Zoom mungkin kelihatan, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian jangan khawatir kalau memang nanti akan melakukan maklon, nanti form ini
ibu-ibu harus isi karena ini untuk mengetahui sebetulnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini ingin produk apa. Jadi dari jenis produknya apa, bahan aktifnya pengen apa, warnanya, kemudian konsistensinya, target marketnya, semuanya harus diisi sehingga kita mengetahui ide apa sebenarnya yang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian inginkan untuk memasarkan suatu produk. Oke, next. Nah, ini merancang supply chain, ini saya cepat saja karena sebetulnya ini semua diakomodir oleh PT JKI. Kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak maklum tidak perlu memikirkan dari produksi sampai ke distribusi, karena distribusinya itu bukan ke customer langsung, tapi dari pabrik sampai ke customer ya, sampai ke customer-nya. Jadi ini semuanya tidak perlu dipikirkan karena mengenai SDM-nya, kemudian availability untuk produksi dan sebagainya ada di sini. Oke, next. Membuat perencanaan anggaran, nah ini perlu anggaran ini karena setelah mengetahui COGS atau cost of goods, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya bilang harus tahu mau break even point-nya kapan, apakah kamu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, itu nanti di breakdown, kemudian harus dibikin suatu porsi misalnya untuk promosi berapa persen, cost of goods misalnya sudah tahu berapa persen, nanti untuk promosinya berapa persen, untuk untuk overheadnya berapa gitu, itu semuanya dipikirkan sehingga apa yang ibu lakukan bisnisnya menjadi cukup menguntungkan, profit dan bisa memberikan mata pencarian atau bisa memberikan sumber nafkah untuk banyak orang ya. Oke, next. Market test. Nah, market test itu sebelum dijual, kadang-kadang orang kalau yang sudah punya marketnya biasanya langsung digelontorin. Misalnya sudah punya brand sebelumnya, kemudian membuat brand baru atau membuat produk baru, biasanya langsung disebarkan, langsung didistribusikan ya. Tapi ada juga yang memang ingin mendapatkan market yang tepat, dia melakukan beberapa market test. Pertama adalah misalnya dengan digital marketing campaign, untuk jenisnya mungkin nanti akan ada sesinya untuk marketing campaign itu, tapi misalnya dengan melakukan giveaway misalnya, saya berikan contoh ya. Kemudian yang kedua, event-event tertentu, misalnya ada event tertentu kita membuat suatu activity di situ ya, kita menawarkan produk atau memberikan sampel, biasanya itu lebih mudah agar orang mendapatkan experience dulu untuk produk-produk kita ya. Banyak sebenarnya itu untuk market test. Variasinya. Oke. Next. Nah, ini ada last but not least ya. Produk bagus itu tidak selalu mahal. Namun untuk mendapatkan produk bagus tentunya memerlukan investasi yang tidak kecil. Ya, karena di sini kenapa kita butuh untuk pengembangan formulasi produk itu sendiri, kemudian pemilihan hero ingredients yang memang benar-benar efektif untuk para pelanggan kita ya, kemudian bentuk sediaan mau seperti apa, karena sekarang banyak sekali macam-macam sediaan yang cukup membantu delivery system kepada kulit sehingga produk tersebut lebih efektif. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan bahan aktif, sekarang sudah cukup banyak sekali teknologi dari bahan-bahan aktif, tentunya memang untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, dan delivery system tentunya ini juga mempengaruhi keefektifan dari suatu produk. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian untuk waktunya. Dikembalikan pada Bu Reni. Baik, terima kasih Dr. Diana. Sebenarnya sangat menarik yaitu mengenai pengembangan produk. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Diana, yaitu pengembangan produk sendiri memang harus matang begitu Iya, ya. betul. Tidak bisa asal membuat produk. Iya, tidak, kita betul. harus melakukan beberapa riset ataupun tes market dulu seperti apa, kemudian dengan beberapa tren yang sedang ada gitu ya. Iya, ya, betul. Jadi kita mau itu sebagai salah satu acuannya gitu ya. Betul. Tapi memang pembuatan konsep untuk memiliki unique selling point dari produk yang akan dijual itu juga sangat penting. Tidak hanya dari produk yang harus kita perhatikan, tapi juga dari strategi marketing plan yang harus kita menjadikan concern untuk dalam memulai bisnis kosmetik seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Diana. Oke, selanjutnya untuk pembicara terakhir yaitu akan dilanjutkan
oleh Ibu Dwi Indarti selaku QA Manager dari Immortal Group. Beliau merupakan seorang apoteker yang expert di bidangnya selama belasan tahun dan hari ini akan membahas mengenai regulasi dan faktor keamanan skincare. Hal ini menjadi salah satu yang penting yang perlu diperhatikan dalam berbisnis skincare juga ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dwi Indarti. Waktu dan silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing sedikit terkait regulasi dan faktor keamanan dari skincare. Kosmetik seperti kita ketahui semua bahwa kosmetik ini sudah menjadi suatu kebutuhan ya, baik untuk wanita maupun pria, bahkan anak-anak, bahkan bayi pun sudah menggunakan kosmetik sejak lahir. Di sini kosmetik yang beredar di pasaran itu tentunya harus memenuhi persyaratan mutu, persyaratan keamanan, dan persyaratan kemanfaatannya. Jika dilihat dari persyaratan tadi, maka dari sisi regulasi, dalam hal ini yaitu Badan POM menetapkan sejumlah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh industri kosmetik dalam rangka menghasilkan produk yang aman tersebut. Langkah-langkah awalnya yaitu Bapak Ibu dapat mengajukan persetujuan denah bangunan industri kosmetik. Hal ini disampaikan ke Badan POM, nanti akan direview oleh Badan POM apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Fungsinya adalah untuk memberikan jaminan ataupun semacam rasa percaya diri kepada industri bahwa memang sarana produksi yang dibangunnya sudah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang pada produk yang dihasilkan nantinya. Lalu persyaratan berikutnya, jika sudah mendapatkan persetujuan denah bangunan ini, industri harus melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat CPKB ataupun SKP CPKB. Sertifikat CPKB ini digunakan oleh industri yang ingin melakukan toll manufacture, jadi tidak hanya memproduksi produknya sendiri, tapi juga dapat melakukan kontrak manufacture. Lalu untuk SKP CPKB ini diperoleh untuk industri yang memang hanya ingin memproduksi produknya sendiri tanpa melakukan kontrak. Jika sudah dimiliki dua persyaratan ini, maka Bapak Ibu dapat melakukan notifikasi ke Badan POM, di mana produk Bapak Ibu itu akan direview oleh Badan POM, apakah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya atau tidak. Sehingga jika sudah disetujui, maka outputnya adalah berupa NIE atau nomor izin edar produk. Apa sih persyaratan untuk suatu kosmetik dapat diedarkan di wilayah Indonesia? Di sini ada 5 hal yang perlu dipatuhi oleh industri kosmetik. Yang pertama adalah kosmetika tersebut harus sudah terdaftar atau ternotifikasi. Ini memberikan jaminan kepada para masyarakat untuk dapat menggunakan kosmetik tersebut bahwa memang produk yang dikonsumsinya tersebut sudah melalui tahapan review oleh Badan POM, mengandung bahan-bahan yang memang aman dan layak untuk digunakan. Lalu yang kedua, memenuhi persyaratan teknis kosmetik. Persyaratan teknis kosmetik ini diatur oleh regulasi terkait klaim dan bahan kosmetik. Jadi kosmetik yang aman itu bukan hanya dipengaruhi oleh bahan kosmetiknya saja, namun juga dipengaruhi oleh klaim-klaim pendukungnya. Apakah klaimnya sesuai atau tidak dengan bahan yang kita gunakan. Lalu yang ketiga, industri harus memiliki DIP, yaitu dokumen informasi produk. Dokumen ini berisi informasi terkait formula dari Bapak Ibu yang digunakan, lalu bagaimana cara pembuatan dari produk tersebut, lalu apa saja spesifikasi dari material yang Bapak Ibu gunakan, atau apakah materialnya itu aman atau tidak, lalu bagaimana pengawasan mutu yang dilakukan di pabrik sehingga menghasilkan produk yang aman. Lalu yang keempat yaitu produk diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB. Ini kembali ke persyaratan tadi ya Bapak Ibu, jadi memang CPKB itu ataupun SKP CPKB ini merupakan suatu syarat untuk suatu produksi untuk dapat memproduksi suatu produk. Dengan adanya sertifikat ini tentunya kita sebagai konsumen merasa aman
serta jamin bahwa produk yang digunakan itu konsisten diproduksi pada sarana yang sudah sesuai ketentuan dari Badan POM. Lalu yang berikutnya, kosmetik import. Kosmetik import ini harus sesuai dengan ketentuan pemasukan kosmetik di wilayah Indonesia. Dokumen-dokumen terkait kosmetik import ini juga harus disubmit ke Badan POM, lalu akan direview dan outputnya adalah berupa SKI, yaitu surat keterangan import, sehingga nanti dapat boleh beredar di wilayah Indonesia. Berikut adalah persyaratan teknis kosmetik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu persyaratan keamanan, di mana persyaratan keamanan suatu kosmetik ini tentunya ditentukan atau dipengaruhi oleh bahan kosmetik yang kita gunakan. Apakah bahannya aman atau tidak, apakah memang masuk dalam list bahan baku yang dilarang atau tidak. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh persyaratan mutu. Persyaratan mutu ini tentunya dipengaruhi oleh bahan awal yang kita gunakan, bagaimana bangunannya untuk sarana produksi kita, apakah peralatan dan personil yang terlibat juga memenuhi spesifikasi, jadi tidak ada kontaminasi silang di dalamnya, lalu proses produksinya dan pengawasan mutunya. Apakah setiap tahapan proses produksi itu sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi jika kita menggunakan suatu produk, apakah sudah dicek secara quality oleh bagian terkait atau belum. Jadi jika dilihat dari persyaratan mutu ini, kembali lagi ya Bapak Ibu bahwa kita memang harus memiliki sertifikat CPKB ataupun SKP CPKB tadi. Lalu persyaratan berikutnya yang mendukung dari persyaratan teknis kosmetik adalah persyaratan penandaan. Jadi di sini Badan POM juga selain persyaratan tentang keamanannya juga terkait supporting pada labelnya juga itu diatur oleh Badan POM ya Bapak Ibu. Jadi suatu label kosmetik itu harus memberikan informasi yang jelas. Ini untuk melindungi masyarakat untuk agar mendapatkan informasi yang valid terkait produk yang akan digunakannya tersebut. Penandaan di dalam suatu label kosmetik ini harus mencantumkan nama kosmetik, fungsi dari produk tersebut, bagaimana cara penggunaannya, lalu komposisinya, peringatan ataupun perhatian yang perlu dicantumkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan AHA ataupun sunscreen itu ada peringatan-peringatan yang memang harus kita cantumkan di dalam labelnya. Lalu negara produsen, nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi, netonya, barcode. Sekarang juga dari Badan POM sudah mewajibkan pada kemasan harus dicantumkan barcode ya Bapak Ibu. Lalu nomor batch product, expired date, dan NIE-nya. Lalu yang terakhir adalah persyaratan klaim. Persyaratan klaim ini diatur agar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif dan tidak menyesatkan. Klaim ini misalnya kita ingin membuat suatu produk whitening, tentunya juga harus mengandung bahan aktif whitening agent. Bahan aktif whitening agent ini juga didukung dengan hasil pengujian yang valid dan data pendukung yang dapat diterima secara ilmiah. Klaim ini juga tidak boleh seolah-olah sebagai obat ya Bapak Ibu, karena kosmetik sendiri kita ketahui memang fungsinya adalah untuk memperbaiki penampilan. Jadi bukan merubah sesuatu bentuk menjadi lebih baik seperti itu. Jika kita lihat dari penjelasan yang sebelumnya, maka untuk faktor keamanan suatu skincare atau kosmetik ini umumnya dipengaruhi oleh bahan yang kita gunakan. Untuk suatu formulasi kosmetik, maka umumnya kosmetik itu terdiri dari 3 bahan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahan dasar. Bahan ini dapat juga berfungsi sebagai pelarut sehingga umumnya menempati volume yang lebih besar dari bahan lainnya. Misalnya kita ingin membuat produk penyegar wajah. Umumnya di situ pasti kita menggunakan alkohol yang pasti konsentrasinya itu lebih besar daripada bahan-bahan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah bahan aktif. Bahan aktif ini merupakan bahan yang ada di dalam kosmetik yang mempunyai daya kerja yang diunggulkan dalam kosmetik tersebut. Konsentrasinya itu dapat lebih kecil ataupun lebih besar tergantung dari fungsi yang akan ditonjolkan ya Bapak Ibu. Untuk
konsentrasi pun ini biasanya disesuaikan dengan MSDS yang disampaikan oleh produsen dari bahan baku. Di situ dijelaskan recommended dose-nya itu seperti apa, berapa angka pastinya. Jadi untuk mencapai efektivitas dari suatu produk tentunya kita harus sesuaikan dosisnya dengan recommended dose dari produsen tersebut. Lalu yang ketiga adalah bahan penstabil. Bahan penstabil ini merupakan bahan-bahan untuk menstabilkan campuran sehingga kosmetik dapat lebih stabil baik warna, bau maupun bentuk fisiknya. Ini misalnya kita dapat menambahkan pengawet maupun emulgator ke dalam suatu formulasi sehingga produknya dapat lebih stabil untuk berada di pasaran. Karena pentingnya bahan kosmetik di dalam suatu formulasi, maka untuk Bapak Ibu jika ingin melakukan formulasi, penggunaan bahan-bahannya itu diatur oleh BPOM pada peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 terkait persyaratan teknis bahan kosmetik. Peraturan ini tadi dari 5 lampiran ya Bapak Ibu, di mana yang lampiran 1 itu berisi tentang bahan yang diizinkan untuk digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Di peraturan ini sebagai contoh misalnya tercantum penggunaan AHA. AHA kan memang boleh digunakan untuk kosmetik, tapi di situ ada batasan-batasan dosis yang dapat kita gunakan. Misalnya jika Bapak Ibu ingin menggunakan AHA untuk pemakaian sendiri, itu mungkin dosisnya di bawah 10%. Tapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan AHA di klinik kecantikan yang nanti akan diaplikasikan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin, itu nanti dosisnya boleh lebih dari 20%. Namun pada penandaan produknya juga harus dicantumkan apa saja perhatian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu jika menggunakan AHA. Di situ detail dicantumkan ya Bapak Ibu dalam peraturan ini. Lalu pada lampiran yang kedua adalah bahan yang diizinkan sebagai bahan pewarna. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sepertinya produk dekoratif akan bangkit kembali Bapak Ibu ya. Jadi di sini jika Bapak Ibu ingin membuat produk dekoratif tentunya harus membuka peraturan ini sebagai acuan apa sih pewarna yang dapat saya pakai supaya sudah terjamin keamanannya. Lalu pada lampiran ketiga itu berisi tentang bahan yang diizinkan sebagai bahan pengawet. Di sini detail ya Bapak Ibu disampaikan juga bahan pengawet apa yang boleh kita gunakan, dosisnya seperti apa, berapa banyak, itu ada di dalamnya. Lalu pada lampiran keempat menjelaskan bahan yang diizinkan sebagai tabir surya. Lalu yang kelima menjelaskan terkait bahan yang dilarang untuk dipakai di dalam kosmetik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk-produk yang ilegal, maka Badan POM juga selalu mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli produk. Di sini Badan POM biasanya mengajak masyarakat untuk melakukan cek klik. Cek klik ini terdiri dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Pada cek kemasan, apa sih yang harus kita lakukan? Itu Bapak Ibu dapat melakukan pemeriksaan pada wadahnya. Apakah kosmetik tersebut masih tersegel atau tidak? Apakah kemasannya rusak atau tidak? Misalnya ada penyok atau ada cacat-cacat lainnya. Nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah produk ini layak nggak sih untuk kita beli atau tidak? Lalu yang kedua, cek label. Cek label ini pada label kemasan itu industri wajib untuk mencantumkan informasi yang sesuai ketentuan dari Badan POM yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu. Apakah informasinya jelas seperti apakah ada nama produknya, apakah dicantumkan kegunaannya, terus ada atau tidak NIE-nya, karena itu yang terpenting ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah cek izin edar. Izin edar ini untuk di wilayah Indonesia terdiri dari 2 huruf dan 11 angka. Jadi sebelum membelinya mohon untuk dicek dan biasakan untuk pemeriksaannya melalui aplikasi mobile BPOM ataupun website BPOM untuk memastikan keaslian dari NIE-nya. Lalu yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Cek kadaluarsa ini dilakukan untuk menjamin apakah produk yang kita beli tersebut masih terjamin keamanan dan mutu produknya. Biasanya tercantum berupa bulan dan tahun ya Bapak Ibu. Lalu
Dari sisi regulasi, sebenarnya dari Badan POM juga tidak menutup mata bahwa banyak produk yang beredar di pasaran itu yang ilegal. Bahkan untuk produk-produk yang legal pun masih perlu mendapatkan pengawasan untuk keamanannya. Karena kosmetik itu umumnya sangat terbatas data uji keamanannya yang beredar di pasaran, lalu umumnya mengandung bahan baku yang bersifat alergen. Lalu selain itu juga banyaknya bahan baku baru yang masih terbatas data uji keamanannya. Oleh karena itu dari regulasi meminta pelaku usaha untuk selalu memonitoring efek samping kosmetik yang diproduksinya. Hal ini biasanya kami dari industri biasanya selalu melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Badan POM terkait efek-efek apa saja sih yang ditimbulkan dari suatu kosmetik, baik itu ada efeknya ataupun tidak, kami diwajibkan untuk tetap melaporkannya kepada Badan POM. Karena Badan POM masih terus melakukan pengawasan ya Bapak Ibu, jadi walaupun produknya sudah diedarkan, itu tetap dilakukan pengawasan. Jadi post marketing surveillance. Lalu yang kedua, dengan adanya monitoring ini, maka pelaku usaha juga diminta untuk membangun sistem untuk penanganan keluhan pelanggan. Jadi jika pelanggan memang ada efek yang tidak diinginkan itu, tahu kemana dia harus melaporkannya. Demikian Ibu Eni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indarti atas penyampaian materinya yang ini sangat bermanfaat buat kita dalam memperhatikan keamanan suatu produk gitu ya. Dan untuk mendapatkan produk yang berkualitas kita memang perlu memperhatikan atau memonitoring dari baik pre maupun post market begitu. Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Q&A. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana para peserta boleh mengajukan pertanyaan lewat chat box yang ada di bagian di bawah jendela Zoom meeting Anda, dan untuk pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara, mohon dicantumkan. Nah, dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak. Oke, beberapa pertanyaan terpilih. Yang pertama itu pertanyaan untuk Bapak Arif. Mohon begini Pak Arif, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Michael, yaitu awal-awal bisnis skincare lebih baik fokus ke satu jenis produk atau perlu melakukan diferensiasi produk? Begitu Bapak Arif. Bagaimana yang lebih baik Pak? Iya. Kalau kita dihadapkan dengan satu kondisi kita harus memilih fokus di satu jenis produk, kita juga kurang tahu produk yang dimaksud itu apa. Apakah misalnya fokusnya itu dengan satu kategori yang memang selama ini sudah cukup running ya, let's say misalnya serum seperti itu. Kalau misalnya kita juga mempunyai satu uniqueness dari serum yang dimaksud seperti itu, maka ya kita bisa melakukan exposure. Nah, pada saat kita sudah berhasil membangun image dari brand, produk quality juga sudah teruji, sudah terbukti seperti itu, ya maka dengan sendirinya demand terhadap item yang lain, SKU yang lain dari brand yang dimaksud akan bermunculan. Nanti akan mengikuti misalnya, punya nggak night creamnya, punya nggak facial washnya, punya nggak yang lain-lainnya, biasa akan mengikuti seperti itu. Tapi kalau memang ternyata sekalian pada saat kita membuatkan satu brand, ada beberapa item produk yang dia bukan series ya, tapi terpisah seperti itu. Kalau memang bisa sekaligus ya mungkin akan lebih baik. Jadi ya istilahnya kita tuh menjaringnya pun juga kansnya akan menjadi lebih besar mendapatkan share yang kita inginkan seperti itu. Dan tapi ini pun juga balik lagi nanti terhadap ya bagaimana kesiapan dari tim yang nanti akan membesar seperti itu. Ya. Kembali lagi kepada customer begitu ya, iya. Kepada pihak owner mau seperti apa. Betul. Karena konsep produk, market plan itu kita kembalikan ke mereka mau bagaimana, apakah lebih baik dengan satu produk atau bermacam-macam varian. Iya. Tapi akan lebih baiknya jika memang dalam suatu brand produk itu memiliki beberapa change atau pilihan gitu ya Pak. Betul.
produknya. Baik, terima kasih Bapak Arief. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Syafa, yaitu bagaimana cara untuk lebih efektif membuat channel untuk membuat digital marketing sebagai pemula, dan bagaimana cara untuk mempublikasikan produk tersebut sehingga bisa menarik perhatian pembeli. Mohon informasinya Pak Arief. Terus lagi ya. Ya. Oh iya. Bagaimana cara untuk lebih efektif membuat channel untuk membuat digital marketing sebagai pemula, dan bagaimana caranya untuk publikasi produk tersebut sehingga bisa menarik perhatian pembeli. Ini sebenarnya pernah dilakukan oleh salah satu rekan kami pada saat itu ya. Jadi untuk mengangkat satu brand yang betul-betul baru seperti itu, memang effort yang harus kita lakukan sangat banyak ya. Mulai dari edukasi brandnya itu seperti apa, kemudian konsep produknya bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita bisa kombinasikan antara sesuatu yang betul-betul berbau ilmiah, berbau medis, berbau secara ya lebih formal seperti itu, dengan kita kombinasi dengan sesuatu yang mungkin remeh-temeh ataupun ya konsepnya semacam parodi seperti itu ya. Kita membuatkan semacam sandiwara ataupun drama begitu ya, video seperti itu ya. Mungkin bukan lebih ke edukasi, tapi lebih pada membangun awareness bahwasanya brand ini itu ada gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan ya. Secara formal, edukasi dari medical expert misalnya, ataupun dari brand owner dengan menggandeng influencer dan seterusnya, kita lakukan ya. Terus channel yang lain atau aktivitas yang lain pun juga ya bisa kita sesuaikan tergantung bagaimana ya segmen yang akan kita masuk. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin saya lanjut bertanya Pak, karena ada beberapa pertanyaan. Oke. Gitu Pak. Nah, kira-kira sudah banyak nih dari peserta webinar yang ingin sepertinya langsung berbisnis Pak. Nah, kira-kira ada dana yang diperlukan untuk bisnis kosmetik ini berapa, dan kemudian untuk sekali launching itu berapa SKU? Mungkin ini adalah pertanyaan dari Bapak Anton Dewa, seperti itu Pak. Oke, mungkin nanti secara lebih spesifik kita akan konteks secara japri seperti itu ya. Tapi yang jelas memang dana yang diperlukan untuk starting bisnis kosmetik dengan maklon akan lebih efektif, akan lebih ekonomis bila dibandingkan kita harus mempunyai satu fasilitas produksi seperti itu ya. Yang harus kita perhatikan nanti adalah bukan hanya development dari si produknya saja, tapi treatment yang akan kita berikan terhadap produk itu, terhadap merek itu seperti apa. Apakah memang ya udah hanya semuanya fokus dengan digital. Digital pun juga dari sisi cost-nya beragam, ada yang so-so, ada yang menengah, ada yang memang lebih advance sekalian. Nah, ini mana yang akan kita pilih, yang akan kita ambil keputusannya, sehingga nanti pun juga akan berdampak. Kemudian bagaimana juga dengan SDM yang nanti akan mendukung seperti itu ya. Mulai dari CS yang nanti akan handle WA, yang berkomunikasi dengan customer, kemudian bagaimana juga dari tim yang akan membesut baik dari sales dan juga marketing, dan juga kelengkapan yang lain yang misalnya di situ ada ya tim digital, kemudian tim desain dan seterusnya. Kalau kita mau lebih serius, lebih mendalam, bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu juga nggak mau repot, semuanya nanti akan dikerjakan oleh kami bersama teman-teman tim yang ada di CKI lengkap, mulai dari fotografer ada, videografer ada, konten kreator ada, marketplace expert ada, dan seterusnya. Jadi istilahnya Bapak Ibu hanya cukup membuatkan diskusi dengan kami terkait dengan konsep seperti apa, nanti kan seperti apa packaging, development seperti apa. Setelah itu
aktivitas akan lebih banyak kalau teman-teman di CKI seperti itu. Tim CKI begitu ya Pak? Ya, tapi secara lebih detailnya nanti kita akan coba japri ya ke baik. Bapaknya Bapak. seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk materi yang lain, yaitu untuk Dr. Diana. Yaitu ada pertanyaan Dok, untuk produksi beberapa produk yang buat formulasi siapa ya kalau dari Maklon? Ya, jadi kami mempunyai tim, ya, beberapa tim. Ada tim marketing, kemudian ada tim produksi, ya, ada tim QA, ada QC, dan kami juga punya tim yang di dapur ini ya, research and development, R&D ya, begitu ya Dok ya, R&D. Jadi ada kepalanya di sana yang sudah cukup berpengalaman, ya. Kemudian ada cukup banyak timnya, ya. Karena hampir setiap hari kita mengerjakan banyak sekali formulasi, ya, begitu Pak Arif ya? Iya, produk banyak. development Iya, banyak sekali, bisa sampai 100 sehari. Jadi jangan khawatir, dan tim kita masih bisa mampu untuk menampung lebih dari itu. Jadi silakan kalau Ibu siapa tadi? Oleh pertanyaan dari Bapak. Iya. Gitu. Iya, nanti silakan mungkin kalau misalnya memang Bapak Rizky. berminat, ya bisa nanti kita berbicara ya Pak. Baik, Ya, gitu. Nanti akan dijawab secara langsung gitu ya Bu ya. Nah, berarti ini berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Sidik, Muhammad Sidiki, yaitu berapa lama proses pengembangan suatu produk agar dapat optimal dan berapa yang perlu dipersiapkan dalam produk. Iya, itu adalah komunikasi dua arah yang harus cukup intens, dan kita harus punya pemahaman yang sama, ya. Jadi silakan Bapak Muhammad Sidik menuangkan idenya kepada kita yang clear, makanya saya buatkan formulir yang cukup detail di situ agar semuanya menjadi jelas apa yang diinginkan. Kemudian nanti kita olah, dan kita akan ada satu proses A/B testing yang saya ceritakan. Kita membandingkan dua atau beberapa, tergantung dari keinginan dari customer itu sendiri, ya. Kemudian juga ada beberapa tahapan, kita sebutnya ada tahap 1, 2, dan 3 gitu sampai 3. Berikutnya nanti kita akan evaluasi terus. Jadi sampel akan dikirimkan kepada si pelanggan, kemudian nanti dievaluasi ada yang kurang atau tidak. Jadi akan ada selalu revisi-revisi gitu. Baik. Berarti kita kembalikan lagi ke kembalikan customer lagi, begitu ya, Dok, betul, ya? Kembalikan ke customer. Baik. Sampai customer tersebut merasa cukup, sudah puas, oke dan siap untuk launching gitu ya Dok, betul. ya. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Ibu Dwi Indarti, yaitu bagaimana cara mengedukasi masyarakat usia yang 50 tahun ke atas dan sebaliknya, karena saat ini semua produk menggunakan artis di mana yang wajahnya sudah glowing, sudah bagus begitu ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu? Apakah memang bisa kita sebut aman ataupun sudah efektif begitu? Sebetulnya kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu ya, selaku konsumen. Jadi kalau misalnya memang selama ini iklan kosmetik kan memang menggunakan artis atau brand ambassador yang memang wajahnya sudah kinclong dari awal ya, atau mereka memang sudah melakukan perawatan sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa seperti mereka, walaupun enggak sekinclong mereka, tapi paling enggak wajah kita terawat itu bisa didapatkan asalkan memang kita melakukan rutin treatment. Jika memang kita fokus menggunakan produk whitening yang tentunya aman tadi kan sudah dibuktikan dengan adanya NIE ya Bapak Ibu yang sudah terdaftar di BPOM begitu ya Ibu ya. Nah, jadi kan kita sudah ada aman lah bahwa ini memang produk ini aman, informasinya juga lengkap, sudah terdaftar juga, lalu diiklankan oleh artis yang juga memang kita cukup kenal ya Bapak Ibu. Lalu kita bisa dipercaya begitu ya Bu ya. Betul, jadi kita bisa menggunakan produknya. Terus juga kosmetik ini bukan hanya digunakan satu tube, begitu selesai kita pengen menghasilkan wajahnya kinclong. Iya, tidak mungkin ya Bu Eni. Jadi pasti ada treatmentnya. Apakah dari awal misalnya kita menggunakan satu series yang memang paketnya misalnya itu dilengkapi dengan pembersih wajah, ada penyegahnya, lalu ada krim malam, krim pagi seperti itu. Jika kita mengikuti treatment seperti itu secara rutin, otomatis kita juga bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan. Baik, terima kasih Bu Diana.
Maaf Bu Dwi Indarti. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Ahmad Fauzan, yaitu ketika produk sudah dipasarkan ternyata banyak keluhan dari konsumen. Contohnya menyebabkan breakout. Apakah ini bisa di recall atau sejauh mana pabrik atau produsen mengatasi problem ini? Iya. Kalau dari kami industri memang kami sudah membangun sistem terkait keluhan pelanggan ya Pak ya. Jadi jika memang customer kami yang menggunakan produk kami itu ada keluhan, maka biasanya itu akan disampaikan kepada industri. Kami dari bagian quality juga pasti akan melakukan review kira-kira kenapa konsumen A atau B ini mengalami efek yang tidak diinginkan. Kami akan bersama dengan R&D tentunya sebagai formulator akan berdiskusi bahan-bahan apa saja yang mungkin ada OTT. Jadi sesama bahan itu mungkin akan menimbulkan efek. Ya betul, kompatibel ya Mbak Bani. Jadi kita akan mereview, mungkin berarti memang kalau penggabungan dua bahan ini menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Walaupun di awal formulasi mungkin R&D kami itu juga memang sudah mengikuti aturan dari Badan POM, sudah mengikuti peraturan terkait bahan kosmetik tadi. Tapi ternyata begitu kami gabung dengan bahan yang lain, mungkin dia akan inkompatibel tadi. Seperti itu Pak. Nanti dari kami, dari industri akan mereview, lalu akan melakukan formulasi ulang ya Bapak Ibu, mungkin akan digantikan dengan bahan lain yang mungkin lebih cocok seperti itu. Baik. Pasti kita akan mengambil tindak lanjut dan mengevaluasi lebih lanjut begitu ya Ibu Dwi Indarti ya. Baik. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu Pak Arief, karena banyak yang tertarik untuk MOQ nih, berapa banyak nih Pak yang bisa dimulai oleh Propo Bisnis baru ini? MOQ beragam ya. Dari kuantiti yang kecil sampai dengan kuantiti yang besar. Kami dengan partner kami untuk Maklon bisa memfasilitasi concern Bapak Ibu mulai dari 2.000, 3.000, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dan jutaan pun juga insya Allah kami bisa, rekanan kami untuk Maklon masih bisa memfasilitasi concern Bapak Ibu tersebut. Seperti itu. Berarti tetap bisa terakomodir begitu ya bisa, Pak ya? Yang penting nanti kita coba diskusi, komunikasi juga terkait dengan MOQ, terkait dengan kebijakan yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief. Nah mungkin baik Bu Dwi Indarti ataupun Dr. Diana, ini sebagai pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mengetahui apakah produk tersebut palsu atau tidak, mengingat banyaknya obat atau kosmetik yang beredar di pasaran adalah yang palsu begitu, atau Pak Arief bisa menjawab Pak? Ya, sebenarnya ya gampang-gampang susah ya untuk membedakan ya, tapi yang jelas pada saat kita akan memulai, kita mungkin jangan terlalu dirisaukan dulu pikirannya dengan produk kita yang akan dipalsukan. Nanti kalau sudah semakin berkembang, iya memang kita harus risau bagaimana upaya yang dilakukan baik dari kita selaku brand owner ataupun dari manufaktur dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya pemalsuan seperti itu. Biasanya ada identitas yang spesifik, misalnya dari coding batch number seperti itu. Kemudian kita juga nanti akan bisa memberikan identitas yang lain, misalnya generate number, kemudian ada hologram di sana, atau kalau memang kita mau lebih safety-nya lagi, kita memberikan packaging yang berbeda, ada emboss identitas sehingga akan lebih minimal. Kalaupun memang nanti si pemalsu berupaya terus untuk menjiplak produk kita, mereka akan pastinya mengeluarkan sejumlah uang tertentu dulu untuk bisa membuat molding ataupun packaging yang sama seperti itu. Karena dari sisi cost-nya pun juga ya lumayan. Nah, itu upaya-upaya memang bisa kita lakukan untuk melakukan proteksi seperti itu ya terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan. Ini yang perlu diperhatikan baik oleh brand owner ataupun dari pihak manufacturer seperti itu. Ya. Berarti tetap akan ada cara tertentu ya Pak untuk membedakannya. Pastinya. Dan akan lebih baiknya jika memang suatu produk baru kita bisa lebih safety dengan menggunakan salah satu seperti barcode ataupun hologram dan logo pada kemasan. Seperti itu ya Pak. Untuk meyakinkan para customer bahwa produk tersebut adalah asli begitu. Betul. Baik. Oke,
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh para pembicara kita yang expert ini, terima kasih kepada Bapak Arief, kepada Ibu Diana maupun Ibu Indarti untuk materi-materi yang telah dibawakan sangat bermanfaat untuk kami. Nah, sebelum mengakhiri acara, saya ingin mengingatkan lagi bahwa seluruh peserta berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000 dan dengan cara follow beberapa akun Instagram kami, yaitu dimulai dari @amarantinIndonesia, @amarantinofficial, @terranatura.official, dan @juarakreatif.id. Lalu bisa men-screenshot bukti follow-nya dan dikirimkan ke DM masing-masing akun Instagram, dan kita akan mengirimkan voucher tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, kemudian untuk mengetahui bagaimana selanjutnya jika ingin bergabung dengan Juara Kreatif Indonesia, bisa menghubungi beberapa nomor yang sudah tertera di layar Zoom meeting Bapak Ibu sekalian, yaitu bisa menghubungi kontak service kami, yaitu di 0856 9783 6846, kemudian di 0878 7600 2009, dan di 0878 7600 2008, baik melalui WA maupun juga bisa melalui email, yaitu di juarakreatif17@gmail.com. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara webinar Cosmobiot bersama Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group. Jangan lupa untuk cek terus Instagram, baik di @cosmobiotindonesia dan di @immortal.id.official untuk informasi mengenai webinar yang gak kalah seru nantinya. Baik, apabila nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang lebih lanjut dan ingin didiskusikan, bisa menghubungi nomor yang sudah saya sampaikan dan tertera di layar kaca. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih, acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Reni. Sebelum kami mengakhiri webinar hari ini, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk dapat mengisi polling yang akan kami tampilkan pada layar Anda. Polling pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Anda, apakah webinar ini memberikan informasi dan manfaat untuk Anda? 2. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh pembicara sudah sesuai dengan tema webinar? 3. Jika kami menyelenggarakan webinar berikutnya, apakah Anda akan berpartisipasi kembali? Terima kasih kepada peserta yang telah mengisi polling. Kami informasikan kepada seluruh peserta, jangan lupa follow sosial media kami untuk mengetahui update terbaru dari industri kecantikan di Cosmo Beauty Indonesia Instagram, @cosmobeautyindonesia, Facebook Cosmo Beauty Indonesia, website www.cosmobeautyasia.com/Indonesia/, YouTube Cosmo Beauty Indonesia, dan TikTok @cosmobeauty_id. Serta follow juga PT Juara Kreatif Indonesia di Instagram, yaitu @juarakreatif.id, PT Immortal Cosmedica Indonesia di Instagramnya @immortal.id.official, dan website www.immortal.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi customer service PT Juara Kreatif Indonesia pada nomor dan email yang tertera pada layar Anda. Demikian webinar hari ini telah usai. Terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah memberikan informasi pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi di webinar mendatang. Stay safe and healthy.